Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Arenda Khairinisa Mulia, NIM 115-2026. Guna memenuhi evaluasi akhir semester Gasal 2020-2021, mata kuliah pengantar sosiologi, Prodi Ilmu Komunikasi Untak Surabaya yang diampu oleh Herlina Kusumaningrum MA. Di sini aku mau bahas tentang stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat. Tonton video selanjutnya. Apa sih stratifikasi sosial itu? Nah, kalian udah tahu belum apa itu stratifikasi sosial? Aku jelasin ya. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan anggota masyarakat ke dalam lapisan sosial yang bertingkat. Pengelompokan anggota masyarakatnya atas dasar status sosial yang dimiliki. Stratifikasi sosial menurut para ahli. Stratifikasi sosial menurut para ahli, yaitu Pitirim Asorikin, mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat atau hierarki. Nah, menurut P.J. Bauman, stratifikasi sosial yaitu golongan manusia dengan ditandai dengan suatu cara hidup dalam kesadaran akan beberapa hal istimewa, karena itu menuntut gengsi kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu Max Weber mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Apa saja fungsi stratifikasi sosial? Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi-fungsi stratifikasi sosial. Yang pertama, distribusi hak-hak istimewa yang objektif, seperti menentukan penghasilan, tingkat kekayaan, keselamatan, dan wewenang pada jabatan, pangkat, maupun kedudukan seseorang. Nah, yang kedua yaitu sistem pertanggaan atau tingkatan. Pada strata yang diciptakan, masyarakat yang menyangkut prestis dan penghargaan, misalnya pada seseorang yang menerima anugerah penghargaan, atau gelar, atau kebangsaan, dan sebagainya. Nah, kriteria sistem pertentangan yaitu apakah didapat melalui kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, kepemilikan, wewenang, atau kekuasaan. Penentu lambang-lambang atau simbol status atau kedudukan seperti tingkah laku, cara berpakaian, dan bentuk rumah. Alat solidaritas di antara individu-individu atau kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama dalam masyarakat. Lalu, tindakan mudah tidaknya bertukar kedudukan. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat stratifikasi sosial menurut Surjono Sukanto. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi ini adalah stratifikasi di mana anggota dari setiap strata sulit mengadakan mobilitas atau perpindahan dari satu lapisan ke lapisan sosial yang lain. Dalam sistem ini, satu-satunya kemungkinan untuk masuk pada status tinggi dan terhormat dalam masyarakat adalah karena kelahiran atau keturunan. Contoh, sistem kasta di India, kaum Sudra tidak bisa pindah posisi naik di lapisan Brahmana. Kulit hitam atau negro yang dianggap di posisi rendah tidak bisa pindah ke kedudukan di posisi kulit putih. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi ini bersifat dinamis karena mobilitasnya sangat besar. Setiap anggota strata dapat bebas melakukan mobilitas sosial, baik vertikal maupun horizontal. Setiap orang memiliki kesempatan berusaha untuk menaikkan, menurunkan, maupun menstabilkan statusnya. Contoh, seorang miskin karena usahanya bisa menjadi kaya, atau seorang yang rendah tingkat pendidikannya dapat memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Stratifikasi sosial campuran.
Stratifikasi sosial campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi tertutup dan terbuka. Misalnya, seorang Bali berkasta Brahmana mempunyai kedudukan terhormat di Bali, namun apabila ia pindah ke Jakarta menjadi buruh, ia memperoleh perlakuan rendah, maka ia harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompok masyarakat di Jakarta. Nah, poin berikutnya yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu kekayaan. Seseorang akan menempati urutan paling atas apabila dia mempunyai kekayaan yang lebih. Yang kedua yaitu kehormatan. Seseorang yang sangat dihormati umumnya selalu menempati lapisan paling tinggi, sering kita temui di masyarakat. Contohnya seperti seseorang yang berjasa besar. Selanjutnya, kekuasaan. Ukuran dari suatu kekuasaan seseorang pun bisa menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya stratifikasi sosial. Dan umumnya, seseorang yang memiliki kekuasaan selalu menempati lapisan paling tinggi. Contohnya, seperti bupati, gubernur, presiden, dan lain sebagainya. Aku mau jelasin lagi, timbulnya pelapisan sosial karena dalam satu masyarakat ada sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya. Nah, adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat, dan ada pula yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga loh unsur-unsur lapisan sosial. Yang pertama, kedudukan atau status, tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Ada dua macam jenis. Yang pertama, ascribed status, kedudukan dalam masyarakat tanpa memerhatikan perbedaan. Yang kedua, assigned status, kedudukan yang dicapai dengan usaha-usaha tertentu yang disengaja. Jenis kedudukan yang kedua yaitu peranan atau role, merupakan aspek dinamis atau seseorang yang melaksanakan hak kewajiban. Nah, kalian udah paham apa belum? Kalau belum, aku kasih contoh ya. Nah, poin terakhir yang aku mau bahas yaitu contoh stratifikasi sosial itu sendiri. Belakangan ini, penegak hukum Indonesia dirasa kurang tegas dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus korupsi. Mungkin ada ketidakberesan pada sistemnya, atau mungkin pada pelaku penegak hukumnya sendiri, karena sangat terlihat jelas ketika mengambil keputusan atas hukuman yang diberikan pada pelaku tindak korupsi. Tetapi ketika dihadapkan dengan kasus-kasus kecil atau kasus yang dilakukan oleh masyarakat kalangan bawah, contohnya kasus pencurian yang sangat sepele seperti kasus Nenek Asyani yang dituduh mencuri kayu tetapi mendapat hukuman yang berat, bahkan lebih berat daripada hukuman yang diberikan pada kasus korupsi. Hal ini tidak hanya terjadi sekali atau dua kali, tetapi berkali-kali. Hampir setiap ada kasus korupsi selalu seperti itu. Bahkan ketika dihadapkan dengan kasus semacam ini, hukum di Indonesia akan tampak tak berdaya. Surah harapan Nenek Asyani yang didakwa mencuri 7 batang kayu jati untuk lepas dari jerat hukum pupus sudah. Ya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo menjatuhkan vonis 1 tahun penjara serta denda 500 juta rupiah. Asyani divonis bersalah karena tidak memiliki surat kepemilikan kayu jati. Namun kini ia dijatuhi pidana 1 tahun penjara serta denda 500 juta rupiah subsidiar 1 hari penjara dengan masa percobaan 15 bulan. Ini artinya untuk sementara Asyani tidak menjalani hukuman penjara. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.